Buku ini ya, saya luar biasa Pak. Dr. Hadi Hasan Hamudi ini seorang asli lahiran Irak dan dibesarkan di India, kemudian ibunya dari Iran, kemudian ayahnya dari Irak. Beliau ini sosok luar biasa, belajar di London ya. Betul. Kemudian dia mencari inspirasi dari penulis-penulis barat juga, tetapi akar keimanan dan akar intelektualitas muslimnya dia tetap berakar dari tradisi Islam yang kuat ya. Nah, dan saya melihat buku ini luar biasa ya. Asbabul nuzul dari ayat-ayat Al-Quran diterangkan secara sistematis. Bagaimana Rasulullah dari ayat-ayat Al-Quran periode per periodenya, masa per masanya, ya detil per detilnya. Jadi ini luar biasa ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, selamat jumpa kembali pada siang ini. Kita sedang di rumahnya guru saya nih, Kang Prof. Ajit Thohir, MAG. Beliau adalah guru besar ilmu sejarah di Pascasarjana dan beliau mengajar di S1, S2, dan S3. Beliau juga adalah pakar di bidang tasawuf. Banyak karya terkait dengan beliau, khususnya terkait dengan sejarah budaya Islam. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang seputar sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita akan merujuk pada buku ini, buku yang diterbitkan oleh Yayasan Bahtera Cinta Mustafa. Bukunya Riwayat Hidup Nabi Muhammad 3 jilid gitu. Kang Prof, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Assalamualaikum ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitasnya apa aja sekarang, Prof? Ya, aktivitas kita biasa rutin itu ada biasa mengajar ya. Penelitian dan pengabdian masyarakat. Mas, apa yang diajarkan, Prof? Banyak yang diajarkan, terutama khususnya adalah sejarah Islam, ya. Sejarah Islam, kemudian sejarah kebudayaan Islam, kemudian filsafat sejarah, kemudian sirah nabawi, salah satu di antara yang diajar. Kenapa penting belajar sejarah, Prof? Sejarah ini adalah ilmu yang memang paling kuno ya, yang paling tua ya. Dalam warisan tradisi peradaban manusia, orang mengenal sejarah itu sejak zaman-zaman dahulu masih senang. Zaman Homeros, Thucydides dalam tradisi Roma Yunani kuno ataupun Yunani pada masa klasik lah disebutnya. Juga memang Al-Quran, kita kan sebagai seorang muslim pedoman hidup ini adalah Al-Quran. Betapa Al-Quran sudah mengajarkan tentang isi di dalam Al-Quran itu lebih dari seperempatnya dari itu informasi-informasi sejarah ya. Bahkan di dalam muqaddimah Al-Quran, surat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu sudah isyarat Allah untuk kita mengenal orang-orang yang sukses, yang an'amta alaihim ya. Domirhum di situ menunjukkan mereka-mereka yang sudah terjadi, yang sudah melaksanakan kesuksesan. Jadi fungsinya di sana kita melihat dan mengambil pelajaran. Betul, untuk melihat ke depan. Cara melihat ke depan itu dari sejarah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Orang tidak bisa merancang masa depan tanpa dari inspirasi yang sesuatu yang sudah terjadi. Jadi inspirasi, motivasi, bahkan ideologisasi itu. Sejarah itu banyak fungsi di dalam mengantarkan pemikiran manusia. Kalau yang diarahkan Al-Quran itu sebenarnya aspek apa dari sejarah itu untuk kitanya? Ya, banyak aspek yang dalam Al-Quran itu tentang segala macam, tentang tujuan hidup gitu kan, kemudian proses hidupnya kayak apa, warisan yang dari kehidupan mereka itu apa yang diwariskan, itu kan hampir mayoritas ke sana. Jadi inti dari sejarah itu adalah bagaimana manusia itu menghadapi hari ini, tentu berkaca dari hari kemarin untuk masa depan, apa yang bisa diwariskan dari manusia yang pernah hadir di dunia ini gitu. Karena saya teringat bahwa Prof juga membuat buku ya, sejarah sejarah Nabi Muhammad SAW, Sirah Nabawiyah, yang studi humaniora itu.
Saya sebelum masuk ke buku kita ini, buku yang ini, ingin tanya, kenapa Prof menulis buku Sirah Nabawiyah? Ya, pertama secara tugas akademik. Ya, mungkin itu yang paling real ya, bahwa kita dituntut seorang dosen itu harus bisa menuntun mahasiswa untuk mengkaji, mendalami ilmu yang kita bahas, kita ajarkan. Dan secara kebetulan Sirah Nabawi itu adalah ilmu yang saya rancang untuk diterapkan di S1 waktu itu. Dan itu secara tanggung jawab saya, selain membuat karya itu karena juga itu adalah hasil tugas saya waktu tesis itu. Tesis disertasi saya itu tentang kehidupan masyarakat Islam Madinah pada masa Rasulullah. Jadi bagaimana periode Madinah itu Rasulullah SAW merancang bangun sosial masyarakat, sehingga di situ melahirkan sebuah komunitas masyarakat atau yang disebut umat, perubahan dari sistem qabilah menjadi umat. Nah, itu terus bagaimana sistem umat itu diterapkan dalam sistem sosial oleh Rasulullah, itu ternyata sangat kompleks. Ya. Jadi tugas individu, bagi tanggung jawab individu, komunitas saling kolaborasi. Untuk apa? Di dunia, menjaga kehidupan dunia ini. Dan untuk akhiratnya. Kalau relevannya dengan kehidupan kita apa, Prof? Yang sekarang ini. Yang jelas Sirah Nabawi ini kan wajib bagi seorang muslim ya. Mestinya wajib seorang muslim mengenal nabinya, sosok nabinya. Maka dengan belajar Sirah Nabawi, dia sudah melaksanakan ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Jadi ayat ini secara isyari ya, itu menunjukkan, hai, kalian harus belajar tentang keteladanan Rasulullah. Meskipun itu khobariyah, tetapi berita ya, semacam informasi, tetapi itu mengandung insya'iyah. Isyaratnya kan kalau mau mencari uswah ya harus belajar Sirah Nabawi. Nah, disitulah maka saya mengkaji Sirah Nabawi, kemudian saya susun lagi untuk menjadi tema kajian studi di mana mahasiswa itu menggabungkan dengan teori sosial modern. Jadi tuntutan kami kan orang yang hidup di sejarah itu di ilmu sosial humaniora. Ilmu sosial humaniora itu banyak aspeknya karena sejarah ini mempelajari tentang dunia manusia. Maka dunia manusia sangat kompleks, ada psikologi, antropologi, sosiologi, politik, ya, ekonominya, lingkungan hidupnya. Iya, artinya ilmu sosial humaniora itu sangat luas. Nah, bagaimana ilmu sosial modern ini untuk memotret tentang sosok kenabian dan kehidupan sosial masyarakat Madinah. Makanya Sirah Nabawi yang saya rancang itu adalah tidak pernah melepaskan antara Nabi dan sahabatnya. Kalau Sirah Nabawi klasik itu kan Nabi sendiri full, seperti one man show, Nabi sedalam kesendirian di dalam potret. Memang untuk uswah memang itu, memang Nabi secara kesendirian perilakunya, dari mulai Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam itu kan seperti begitu. Nah, kami itu punya pikiran ternyata kehidupan Nabi itu tidak bisa sendiri karena sahabat. Nah, asbabul wurud, asbabun nuzul itu kan memerlukan sahabat, dan itu sahabat harus diperankan dan harus ditonjolkan, harus ibarat dua sisi mata uang. Maka ilmu sosial humaniora itulah yang membedah bagaimana Nabi dan sahabatnya gitu. Saya teringat dengan ucapan Prof di salah satu kuliah itu, beliau mengatakan bahwa Sirah Nabawiyah atau sejarah kehidupan Nabi itu bagian dari mukjizat ya. Oh iya betul. Itu apa? Itu saya ada di dalam kitab Ibnu Hazm ya, Jami' Sirah Nabawiyah. Bahkan saya sudah tulis juga di buku Sirah Nabawiyah saya itu. Ternyata lahirnya kitab-kitab Sirah Nabawi itu secara hakiki bentuk kemukjizatan Nabi. Mungkin kemukjizatan Nabi setelah Nabi tidak ada. Tapi kata Ibnu Hazm, pengaruhnya tidak mungkin mukjizat Nabi yang begitu banyak. Bahkan disebutkan dalam Jawami Sirah Nabawi itu ada 42. A'lamun Nabawi ya. Jadi bendera kenabian itu ada 42 yang dirangkum oleh Jawami Sirah Nabawi. Dan lahirnya kitab Sirah Nabawi itu meskipun Nabi sudah tidak ada, ini bentuk kemukjizatan Nabi. Karena mengenalkan mukjizat-mukjizat yang lain, ia harus lewat Sirah Nabawi. Nah, jadi Sirah Nabawi itu ala kulli hal bentuk kemukjizatan Nabi, keunggulan Nabi, kehebatan Nabi, dan inilah hingga hari ini masih terus lahir. Selain Al-Quran ya, Al-Quran itu memang mukjizat yang paling utama. Tetapi Sirah Nabawi ini lahir ketika orang tertarik, ketika orang mengagumi,
ketika orang mencari inspirasi dari Rasulullah, ini mukjizat kenabian. Nah, saya benar ini Rasulullah ini hingga akhir hayat. Tidak hanya sosoknya tapi juga pengaruhnya. Iya, pengaruhnya. Betul. Baik orientalis, ya kan? Iya, orang-orang baca. Muslim yang menulisnya secara simpati, empati dan antipati juga. Intinya dia terpengaruh juga oleh Nabi, meskipun mereka ingin menyudutkan Nabi. Iya, kalau tadi saya sempat juga lihat di media, ternyata penulisan buku sejarah Nabi Muhammad SAW itu dalam bahasa Urdu itu mencapai 10.000. Kemudian dalam bahasa Arab itu katanya lebih dari sekian karena tidak bisa mendeteksi secara langsung. Dalam bahasa yang agak bawah itu dalam bahasa Inggris sama bahasa Perancis itu mencapai 5.000-an kayak gitu. Di Indonesia itu baru ratusan. Iya. Nah itu menunjukkan bahwa betapa luar biasanya ya respon umat terhadap manusia terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang bicara tentang ini Prof, dengan buku kita ini, buku riwayat hidup Nabi Muhammad SAW ini, kan ini basisnya ke Al-Quran nih. Apa sih hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran? Iya, Al-Quran itu sendiri kan merekam tentang kehidupan Rasulullah SAW, ya, baik spiritualitas Rasulullah, baik gagasan-gagasan Rasulullah, ataupun misi kenabian Rasulullah, ya dari Al-Quran itu. Makanya kan ada asbabul wurud, ya, asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul itu adalah latar belakang Al-Quran itu diturunkan, ya kan? Kalau asbabul wurud, hadis yang diungkapkan Rasulullah itu ada sebab musababnya, dan itu udah melibatkan sahabat kan. Nah ini yang saya maksud tadi itu. Jadi Nabi dalam konteks kebersamaan dengan para sahabatnya. Nah itu rekaman Rasulullah SAW. Nah saya melihat memang buku ini ya, saya luar biasa Pak Dr. Hadi Hasan Hamudi ini seorang asli lahiran Irak dan dibesarkan di India, kemudian ibunya dari Iran, kemudian ayahnya dari Irak. Beliau ini sosok luar biasa, belajar di London, ya. Kemudian dia mencari inspirasi dari penulis-penulis Barat juga, tetapi akar keimanan dan akar intelektualitas Muslimnya dia tetap berakar dari tradisi Islam yang kuat, ya. Nah, dan saya melihat buku ini luar biasa ya, asbabul nuzul dari ayat-ayat Al-Quran diterangkan secara sistematis. Bagaimana Rasulullah dari ayat-ayat Al-Quran periode per periodenya, masa per masanya, ya detil per detilnya. Jadi ini luar biasa ya. Saya melihat ada juga, cuma bukan sirah nabawi ya, ada qasasun nabawi ya, kisah-kisah para nabi ya. Saya mengkaji itu tentang kisah-kisah para nabi, itu ada dalam Al-Quran diurutkan gitu, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau itu matematik. Nah ini Prof ya, kalau ini menariknya itu khusus tentang nabi. Beliau itu memotret nabi itu berdasarkan urutan turunnya wahyu. Itu makanya misalkan terkait dengan surat Al-Alaq gitu ya, memotret bagaimana kondisi masyarakat yang tidak mengenal baca tulis, terus ya diperintahkan untuk merenung, untuk belajar dan sebagainya. Itu luar biasa. Iqra ya. Al-Quran diposisikan sebagai sumber untuk menulisnya. Kayak gitu. Uniknya memang Al-Quran ini mengandung fakta sejarah. Mengandung ya, tetapi yang lebih besarnya adalah Al-Hudan sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran itu memang bukan buku sejarah, tetapi buku petunjuk ya. Tetapi di dalamnya ada informasi sejarah. Tentang faktualisasi yang kita lihat dari Al-Quran itu sendiri memang faktual. Real tentang kehidupan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf misalnya. Bahkan yang uniknya itu kan fakta detail tentang perasaan Nabi Yusuf pun diungkap dalam Al-Quran. Ketika bertemu dengan Siti Zulaiha, itu ternyata kan Al-Quran membongkar juga rahasia, ternyata Nabi Yusuf juga ada hasrat juga terhadap Zulaiha, bukan hanya Zulaiha, Sarata itu. Jadi bagaimana ini kan kalau fakta luar orang tidak bisa melihat itu kan. Kedalaman Al-Quran itu membuka rahasia-rahasia fakta yang nomena ya, bukan fenomenal saja, yang nomena pun diungkap. Banyak ya kayak gitulah tentang perasaan Rasulullah ketika Rasulullah di Madinah berkiblat di Baitul Maqdis itu kan.
itu selalu diomongin oleh orang Yahudi, kamu mengikuti Yahudi. Nabi kan pertama itu nggak enak juga diomongin gitu kan, sebagai manusia pribadi kan nggak enak itu, diomongin, dilecehkan, mengikuti Yahudi. Nabi kerinduan pada Baitul Haram, Ka'bah, dan diungkap oleh Allah ketika Nabi, kami tahu kata Allah bahwa hatimu kecenderungannya ingin ke Ka'bah gitu kan. Maka sejak itulah pada asbabun nuzulnya kiblaten itu ketika sholat asar Nabi 2 rakaat pertama menghadap yang beralih gitu ya. Menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat berikutnya langsung beralih kepada Ka'bah. Itu fakta yang perasaan Nabi pun tidak ada deh. Nah itu detailnya Al-Quran ketika mengungkap fakta. Jadi mampu memotret aspek psikologis yang dan inilah kita belajar dari Al-Quran bahwa pendekatan psikologi ini penting untuk kajian tokoh-tokoh, kajian manusia, ya sosial maupun psikologi sosial kan, psikologi individual tokoh-tokoh. Nah ini saya melihat inspirasi Al-Quran, historiografinya sudah mengantarkan seperti berarti itu. Memang ini historiografinya menggunakan pendekatan Al-Quran untuk memahami situasi kondisi yang dihadapi Rasulullah SAW kayak itu ya. Ini Prof yang kadang-kadang kita jadi ini ya, kalau berhubungan dengan Al-Quran itu kenapa ya Al-Quran tidak menyebutkan detail misalkan tanggal, tahun dan sebagainya. Itu sebetulnya agar lintas zaman atau gimana gitu maksudnya? Ya, Al-Quran itu substansinya itu adalah manusia ruang dan waktunya. Waktu kadang-kadang disebutkan pada saat siapa itu kan, ashabul ukhdud, ashabul kahfi itu kan. Itu kan ada ruangnya ya, waktunya mungkin agak diabaikan, tetapi apa yang dilakukan oleh mereka, substansinya apa yang dilakukan oleh mereka, itu biasanya Al-Quran menulis tentang apa yang dilakukan oleh mereka, Fir'aun, Musa dan sebagainya. Kalau tanggal itu mah persoalan detail ya, teknis. Ya, makanya tadi dan bisa terjadi perdebatan. Dan Al-Quran tidak bicara tentang hal-hal teknis kayak gitu. Itu mah adalah nanti ada penjelasan dalam hadis. Kadang-kadang Nabi menyebutkan di bulan Asyura terjadi begini begitu dan sebagainya tentang migrasinya orang-orang Yahudi dari Mesir ke Palestina. Itu kan di bulan Asyura. Betul. Itu kan Nabi bulan Asyura dijelaskan ada bulannya. Nah itu ada penjelasan dalam hadis atau nanti dari para sahabat-sahabat yang meneliti dan sebagainya. Jadi Al-Quran tidak sampai detail tapi substansinya Al-Quran. Tetapi itu pun sudah luar biasa. Makanya tadi itu bukan buku sejarah Al-Quran itu. Kitab hidayah, cuma membuat informasi tentang masalah sejarah manusia dalam ruangnya. Manusia dalam ruang dan waktu yang kayak baik. Prof, masih terkait dengan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Aspek apa sebetulnya yang paling penting dari riwayat hidup Nabi Muhammad SAW buat kita secara personal maupun sosial? Apa yang paling pentingnya? Ya, sebenarnya kan dalam teori penulisan Sirah Nabawiyah ada pakemnya. Pakem-pakem itu yang tidak boleh dilewati, fase-fase periode Rasulullah SAW itu yang harus ada semua fase. Ya, secara umum dalam Al-Quran itu minadzulumat ila nur. Bagaimana zaman sebelum Nabi dan Nabi dalam kehidupan dalam kondisi masyarakat jahiliyah. Kemudian setelah datang Nabi. Jadi itu minadzulumat ila nur itu adalah perubahan sebelum dan sesudah. Situasi ini pakemnya dalam Sirah Nabi. Semua buku sirah itu menjelaskan tentang jahiliyah itu kayak apa. Jahiliyah itu dari semua perspektif itu bisa dibaca dalam beberapa tulisan-tulisan Sirah Nabawi. Ada dibacakan. Nah, kemudian Nabi masa kelahirannya di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Itu kelahiran, itu masuk sebagai pakem. Kemudian masa remaja, dewasa, masa remaja. Itu proses perjuangan Nabi yang pedihnya ketika proses ditinggalkan orang tua, hidup mandiri, meskipun dia ngikut kepada pamannya kan banyak tanggungan keluarga. Dan Nabi itu di situ, saya tuh sampai sedih, nangis ya. Rasulullah itu kan ketika keluarga pamannya itu Abu Thalib itu mengundang makan, Nabi itu kadang duduk di pinggir katanya, karena berebut anaknya sendiri kan banyak.
Saya bayangkan itu sedihnya Rasulullah, walaupun itu pamannya sangat sayang. Itu saya terharu membaca Rasulullah. Dia tidak seperti, ya meskipun ya makan mungkin terbatas. Itu saya meresapi psikologis Rasulullah sangat sedih ya waktu kecilnya itu ya. Kemudian pamannya mengajaknya untuk berniaga, itu kan untuk mandiri, mengajarkan sosok Rasulullah untuk hidup mandiri. Ya, bahkan di dalam beberapa sejarah Rasulullah sendiri bercerita dalam kitab Bukhari ya. Saya waktu masa remaja itu dalam rangka hidup mandiri itu ikut menggembalakan kambing dengan ada sahabatnya. Aku dapatkan beberapa kirot uang ataupun roti untuk makan. Artinya waktu hidup dengan pamannya sendiri itu Nabi sudah mandiri, itu menggembalakan kambing. Bahkan ceritanya agak panjang itu saya tulis buku Sirah Nabawi saya. Jadi ketika dengan temannya itu, Rasulullah itu kan sebagai anak muda ingin juga tahu apa yang terjadi di kota Mekah itu malam harinya. Nah, kemudian Rasulullah menitipkan kembalangan kambing kepada temannya itu, tolong titip kambing saya ingin main juga ke kota gitu. Begitu Nabi masuk ke kota itu, di tengah-tengah hiburan itu Nabi tertidur pulas. Allah menjaganya itu. Tidak meskipun supaya pandangan mata dan pandangan tidak ya. jahiliyah. Ditidurkan oleh Allah sampai bangun siang hari. Waktu duha Rasul bangun. Yang lain udah pada bubar, tontonan malam kira-kira begitu. Itu betapa Rasulullah hidup mengalami di proses masa remajanya. Tapi ini jarang diungkap, yang ini kan jarang didalami ya. Tapi saya tulis sedikit-sedikit tentang bahwa Rasulullah itu juga mengalami dalam proses kehidupan seperti itu. Makanya wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan faagna, itu ada proses ini kan pakem. Bagi saya ini pakem juga yang harus diurai dalam Sirah Nabawi. Nah, baru masa dewasa ya, usia 25 tahun beliau berdagang secara mandiri itu kan. Nah, berdagang mandiri itu kan luar biasa itu. Walaupun meskipun ada asisten itu Maisaro itu kan dari Khadijah. Ini dalam perjalanan Rasulullah di lingkup Makkah ya. Itu beliau keluar ke luar wilayah, luar negeri lah. Ya, itu kan itulah membuka cakrawala Rasulullah dalam kehidupan membaca dunia luar. Di sana ada kekuatan Romawi, ada Yahudi, ada Nasrani. Nabi membaca alam ideologi, alam agama, alam sosial, budaya kan. Nah, itu Nabi membuka cakrawala dunia untuk merenungkan masuk ke dalam Mekah. Mekah itu kan ada, itu secara intelektual, intelektual Nabi belajar tentang dunia. Nah, itulah makanya ketemu Buhairah itu. Ketika Buhairah itu kan melihat ini ada awan yang menutupi. Itu usia masih 12 tahun itu. Kalau ketemu Buhairah itu artinya itu masih masa dibimbing oleh pamannya. Nah, ketika 25 tahun dia dengan bawa asisten kan. Dan itu lebih diplomatis lagi. Bagaimana Rasulullah juga berdagang itu melakukan diplomasi. Orang dagang itu kan ngobrol dengan orang luar bagi transaksi. Betul. Saya di sini agak menyaksikan ya konsep Umi tentang Nabi kan bisa menghitung itu. Bisa nulis. Dia dagang itu bisa hitung kan. Betul. Iya kan, orang dagang masa nggak ada ilmu hitung. Betul. Nah, makanya menurut saya Umi itu ada simbolik saja. Simbolik yang berasal dari kota Mekah. Ya, itu ya. Gitu. Jadi kita melihat nalar-nalar kritis juga dalam Sirah Nabawi. Jadi Rasulullah itu ternyata ya hitungan dagangnya juga, kalkulasinya modal sekian dengan dibayar sekian kan itu dengan jelas ya. Keuntungan yang besar itu kan. Keuntungannya itu. Betul. Nah, inilah menurut saya belajar Sirah Nabawi itu kita harus membuka cakrawala. Oh iya, keumian Nabi itu tentu tidak sebagaimana tekstual yang karena itu mah saking takutnya dipengaruhi. Dipengaruhi oleh luar. Enggak juga sebenarnya. Itu kan sosok Nabi ketika membuat stempel aja kan Muhammad Rasulullah itu kan betul. Nabi juga ngerti ya apa yang ditempelkan itu. Jadi saya husnudzon, jadi konsep Allah terhadap Rasulullah ini luar biasa, memberikan pengawasan, bimbingan. Meskipun Rasulullah sebagai manusia mengalami ujian-ujian yang pahit kan. Makanya ada amul hazan ketika sudah pernikahan itu pakem juga. Kemudian ada amul hazan, tahun kesedihan. Nah, ini
fase Rasulullah mengalami bagaimana orang dalam rumah tangga berkeluarga tidak langsung mudah. Periode awal-awal itu kan Rasulullah ditekan dan sebagainya itu. Nah itu bayangkan itu kan bagaimana Rasulullah bersama keluarganya survive di tengah masyarakat yang keras ya, antagonis, masyarakat yang karena hak privilege-nya tergeser. Ada kajian sosiologi yang menarik jadi. Kenapa orang Mekah itu begitu anti terhadap misi Rasulullah? Kan Rasulullah itu kan memberikan al-musawah, rasa persamaan hak. Egalitarianisme. Makanya katanya Karl Marx juga belajar dari revolusi komunis itu belajar dari kesamaan hak Rasulullah. Karena coba lihat as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang pertama itu kan mustadafin. Betul. Iya, mereka mustadafin, orang-orang fakir, miskin, hamba sahaya. Yang kaya itu Abu Bakar, Utsman, kemudian Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Selebihnya yang 200-an orang itu makanya proletar. Makanya rasa terbela ketika Rasulullah mengajarkan egalitarian. Wah, mereka kan bangkit. Nah, orang-orang elit yang memiliki hak privilege ini, hak istimewa, kalau Quraisy, pedagang-pedagang merasa terganggu. Dia ada perubahan yang luar biasa. Nah, ini ada kajian-kajian sosiologis yang perlu kita baca. Antipati kaum Quraisy kepada elit-elit Quraisy terhadap revolusi yang Rasulullah lakukan. Nah, sekarang Prof, dengan ini kita masuk coba membidik dari aspek spiritualitas baginda Nabi ya. Saya melihat proses yang paling jelas ya, bagaimana untuk menjadikan dirinya lebih suci lagi di aspek tazkiyatun nafs itu kan ketika di Hira ya, di Gua Hira ya. Iya, Gua Hira gitu. Itu relevansinya dengan spiritual seperti apa? Ya, inilah pentingnya kita sebagai umatnya meneladani Rasulullah dari semua aspek perjalanan. Semua aspek. Jadi ketika usia 40 tahun itu kan, orang harus kembali pada kiblat poros spiritual. Jadi Rasulullah SAW itu tahanus di Gua Hira itu adalah luar biasa untuk melakukan sebuah koreksi diri, pandang, muhasabah, muraqabah, mujahadah. Beliau melihat dari situasi masyarakat dari kejauhan, bukan di dalam masyarakat. Meskipun beliau dari masyarakat itu, kemudian dia keluar untuk melihat, menerawang, mengukur dirinya, kemudian untuk melihat yang lainnya. Jadi ini adalah jalan proses sejarahnya ya, pakem di antara Sirah Nabawi itu kewahyuan. Nah, orang-orang yang pada puncak usia 40-an menjelang 40 ya harus seperti itulah. Ya dunia ini kan ya hidup dengan penuh tantangan, dinamika. Orang kalau tidak membuat sebuah arus keluar dari arusnya, maka dia harus tahu arah kehidupan selanjutnya. Nah, itu misi menurut saya Rasulullah SAW mengajarkan tentang bagaimana pentingnya spiritualitas. Karena ya spiritualitas itu sendiri adalah ruh untuk material kita yang fisik ini. Gitu. Kalau lemah di spiritualitas, orang akan terombang-ambing. Orang gagah, hebat, badannya keker, tapi kalau rohaninya lemah, ya itu mudah kena virus, resah, gelisah, stres. Itu kan penyakit-penyakit rohani. Makanya sama aja menurut Imam Ghazali kan fisik ini perlu dirawat. Ya. Makanya fisik ini memerlukan materi-materi fisikal, protein, nabati, mineral, kalsium, karbohidrat, itu untuk fisik. Nah, untuk rohani apa? Nah, makanannya ada. Spiritualitas apa dan mafrudot, nafilah, ya. Sesuatu yang difardukan, sholat fardu itu pokok, makanan pokok rohani. Nafilah, amal-amal ibadah, ya, mandubat yang dianjurkan dan sebagainya, itu kan elemen-elemen rohani. Makan rohani sama aja seperti kalsium, mineral, karbohidrat, protein. Jadi ini penting. Jadi makanan rohani itu juga banyak variannya. Tidak satu, tidak sholat aja, ya kan? Harus ada supaya keseimbangan rohani itu sehat gitu. Nah, ini menurut saya dari kacamata spiritualitas membaca, merawat diri tidak hanya fisiknya tetapi rohaninya juga. Kalau aspek ini Prof,
bimbingan pada umat sehingga melahirkan sosok-sosok luar biasa ya. Kayak gitu. Itu seperti apa baginda Nabi itu? Bimbingan ya Rasulullah kan dalam sirah nabawinya dikatakan, sok aja lihat kalimat-kalimat Rasulullah pendek-pendek kan. Oke. Hikmah, pendek, hikmah, tajam dan mendalam. Jadi makanya kita bisa membedakan mana teks Al-Quran, mana teks hadis, mana kaul ulama. Kalau ulama kan panjang biasanya kan, sarah kan ya. Nah kalau Rasulullah kan pendek-pendek. Jadi kalimat-kalimatnya pendek-pendek tetapi hikmah. Tetapi di balik kalimat-kalimat itu katanya Rasulullah SAW itu dalam sirah nabawi, setiap kata yang dikeluarkan itu dengan hidayah yang dia pancarkan. Maka kalimat yang dikeluarkan Rasulullah SAW itu diiringi dengan doa hidayah, sehingga ketika masuk pun dakwah itulah yang disebut kaulan sakila. Jadi kata-kata yang berbobot, setiap kata yang beliau ungkapkan karena selain sudah dilakukan Rasulullah juga diiringi dengan doa yang nah makanya kita belajar juga dari sisi spiritualitas dakwah. Kalau orang berbusa-busa dakwah hebat, enak didengar, enak emang sebagai pengetahuan, oke. Tetapi kan dari mulut masuk ke telinga ya nggak masuk ke hati. Ya kalau Rasulullah kan langsung ke telinga dan masuk ke hati. Nah ini dakwah Rasulullah SAW itu ya disitulah ketajaman lidah beliau, fasihatul kalamnya. Nah, jadi ada syair dinyanyikan oleh Syekh Ahmad Al-Tuni. Itu seorang musisi spiritual ya. Jadi penyair sufi ya. Itu di Mesir. Nabi itu adalah fasihatul kalam. Pandangan beliau juga tajam. Kemudian keringat Rasulullah jadi obat ya. Betul. Kemudian semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan yang dimiliki Rasulullah itu adalah sebuah manusia suci yang cahaya bagi manusia. Beda dengan fisik yang lain. Betul. Makanya ada kitab yang sekarang ditulis oleh Syekh Said Al-Maki Al-Madani. Yang kemarin saya tunjukkan itu tentang Muhammad Al-Insanul Kamil. Jadi fisik Rasulullah itu sempurna, ya matanya memandang yang melihat ke depan dan bisa melihat ke belakang. Di tengah kegelapan pun Rasulullah bisa berjalan. Itu beda dengan mata manusia kan. Nah kemudian hatinya Rasulullah itulah hati yang seluas aras yang Allah berikan, semua bisa masuk, termasuk akal pikiran Rasulullah itu bisa menangkap seluruh alam semesta yang diinformasikan bisa dicerna. Makanya otak Rasulullah ya, kepala Rasulullah itunya karena kapasitasnya bisa menampung ilmu Allah gitu. Bisa menampung berapa mega gigabyte itu ya. Iya artinya seluruh alam. Dari alam sebelum diciptakan, alam sedang berproses dan alam yang akan terjadi ke depan itu ada di tangan Rasulullah. Ya meskipun informasinya lewat Nabi Jibril, lewat Jibril kan. Tetapi ini kapasitas menampung. Kalau orang yang otaknya lemah dikasih ilmu yang itu bisa. Nah ini menurut Said Maki Al-Madani itu kapasitas fikroh dan akal Rasulullah, aklun dan fikroh Rasulullah itu sangat mumpuni. Apa yang Allah berikan semua bisa masuk di kepalanya. Prof, ini tampaknya relevan sekali dengan kondisi kekinian gitu ya. Apakah benar bahwa Rasulullah SAW itu membuat negara Islam pada masa itu di Madinah? Sebetulnya karena saya pernah membaca juga ada disertasi yang Cipdem Madinah katanya, bukan sebagai negara daulah katanya gitu. Intinya Rasulullah SAW itu mengajarkan tentang bagaimana bernegara. Ya. Bernegara itu ada wilayah yang disepakati untuk kita diami, ada aturan undang-undang yang harus kita lakukan, ya. Ada kesepakatan di antara orang yang mengisi itu, ada hak dan kewajiban. Itu kalau dipotret itu ya negara Madinah. Kalau dilihat dari teori kenegaraan modern, ada ruang wilayah, ada ideologi yang diusung. Nah itu kan Mitsaqul Madinah itu ideologi kebersamaan. Piagam Madinah itu kan kesepakatan bersama. Makanya undang-undang tertulis pertama yang ditulis secara kolektif itu kolektif kolegial. Makanya dalam
kalangan para mu'arikhin, apakah ini hadis atau bukan. Nah, kalau Imam Bukhari memandang ini bukan hadis, Misak al-Madinah itu. Tapi Abu Ubaid dalam Kitabul Amwal menyebut itu sebagai hadis Rasulullah. Karena takrir Rasulullah. Karena itu kan dalam prosesnya Piagam Madinah itu ditulis berbarengan antar suku-suku, perwakilan suku-suku. Semacam musyawarah di Darun Nadwah di Madinah itu, dikumpulkan para kabilah-kabilah ya. Dan itu di situ Rasulullah mendelegasikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Zaid bin Sabit untuk merekam, menulis kesepakatan itu. Makanya kalimat-kalimatnya itu memang dari kalangan penyusun, kepala kabilah-kabilah, dan ditulis oleh Zaid bin Sabit dan Sayyidina Ali. Dan Rasulullah menetapkan takriri. Itu kalau dibilang takrir ya takrir. Saya memandang itu ya sebagai kacamata sejarah bahwa ini bukan kauliyah Rasulullah memang, tapi takriri ya. Sudah ditetapkan Rasulullah. Ini kan berarti hadis juga. Cuma Abu Ubaid yang melakukan ini memandang ini hadis Rasulullah gitu. Cuma di naskah Imam Bukhari itu Sayyidina Ali mengatakan Madinah, saya memerintah Madinah atas dasar Al-Quran dan Sunnah serta atas dasar pelakat ini. Pelakat itu dari tulisan dari kulit unta digulung, kemudian di atasnya ada pedang. Juga berdasarkan ini. Jadi 3, Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan atas pelakat ini. Itu itulah yang disebut Wasikatul Madinah, Mistaqul Madinah. Makanya Indonesia ini kata Kiai Ma'ruf Amin mengikuti juga ada misak, Darul Misak. Indonesia ini negara yang sudah ada tertulis secara kesepakatan. Kan ini Indonesia mencontoh Madinah. Dan di dalam Misakul Madinah itu tidak ada istilah Darul Islam, tapi Darussalam. Jadi negara yang damai. Negara yang damai. Kedamaian itu ahzab Yahudi, Nasrani, Majusi itu dirangkul. Yang penting ada kesepakatan. Cuma lintas agama. Cuma nanti ada pengkhianatan dari suku Yahudi Khoibar yang bekerja sama dengan kafir-kufir Mekah. Dan inilah nanti lahir klausul baru tentang pengeluaran terhadap Khoibar itu. Itu kan makanya pada masa Sayyidina Umar Misakul Madinah itu bertambah lagi, ada appendix, ada tambahan itu. Catatan tambahan termasuk undang-undang perlindungan terhadap masyarakat Nasrani di Aila, Palestina. Sayyidina Umar membuat aturan juga bahwa Aila sebagai wilayah transportasi laut antara Laut Merah ya, Mekah sampai ke wilayah sana Afrika, itu perlindungan terhadap penduduk-penduduk muslim dan orang-orang sekitar harus dijaga keamanan. Itu masuk dalam Piagam Madinah yang berikutnya pada masa Umar, ada tambahan, klausul-klausul tambahan. Jadi dinamis. Nah, orang memandang, makanya orientalis siapa itu? Mansur Mariwat ya. Muhammad as statesman. Muhammad sebagai seorang negarawan. Ya wajar. Sistem negara yang musyawarah demokratis, ya, ada syuro itu kan, ada al-musawah, ada kebersamaan, ada persamaan hak, ada prajurit, batas-batas wilayahnya jelas, ada dikontrol. Jadi itu sudah teori negara, dipotret dari manapun ya. Makanya ya nggak usah asing, justru Rasulullah itu kan memberikan teladan, bukan hanya dalam dunia syariah, fikhiyah, sholat fardu, tapi dalam dimensi politik, sosial politik sudah. Dimensi, ya. Jadi uswatun hasanah itu sangat luas. Maknanya luar sekali. Ya, jadi kalau orang yang menganggap Nabi itu bukan politik, inspirasi kebersamaannya, merangkul kebersamaan. Ahzab Madinah itu adalah kelompok-kelompok kabilah. Makanya kan dari kabilah menuju ummah. Bagaimana pembentukan ummah, wihdatul ummah, lintas agama itu sudah disatukan. Itu saya melihat Sirah Nabawi ini yang kunci. Makanya tesis saya yang jadi buku Sirah Nabawi itu kuncinya di situ. Bagaimana umatan wahidah menjadi wihdatul ummah. Umatan wahidah itu umat Islam yang menjadi satu, tetapi umatan wahidah itu yang umat internal umat Islam, ada wihdatul ummah, penyatuan di antara umat-umat. Wihdatul umam. Nah, ini
dicontoh Indonesia hari ini itu Darussalam Madinah. Darussalam ya. Iya. Yang pernah dicita-citakan sama ini ya. Iya. Satu di antara ini yang apa ya pendiri yang kantor Syria juga gitu. Ya. Mungkin salah tempat. Ya itu kan ijtihad ya, nggak apa-apa lah. Kita jangan menganggap juga ekstrim bahwa mereka. Itu kan bentuk ijtihad beliau-beliau juga. Kan periode itu periode 45 sampai 50 itu masa dialog ideologi. Iya. Membentukkan proses, jangan kita hakimi belum beliau. Final. Dia kan masih belum final. Betul. Indonesia kan masih belum berproses. Ya. Jangan yang merasa nasionalis ini ekstrim kanan itu sama juga menyakiti. Ya termasuk saya bilang gini, komunis dalam aspek anti imperialis itu berjasa juga. Ya artinya anak bangsa yang saat itu sedang mencari proses ideologi yang tepat apa, wajar lah, nggak usah dihukumi, diadili secara ekstrim. Itu kan anak bangsa juga, itu mereka punya sumbangsi untuk merdeka lah gitu. Baik Rob, sebelum terakhir nih, apa tahapan kehidupan Rasulullah atau peristiwa yang terkait Rasulullah apa yang membuat Prof itu sangat tertarik gitu, apa? Ya, saya tuh terinspirasi ya waktu Rasulullah SAW di Madinah itu adalah simbolisasinya adalah membangun masjid itu. Oke. Makanya saya ingat ini pribadi ya, tahun 2002 itu saya ingin membangun masjid di samping rumah itu. Ini sebenarnya inspirasi dari tesis itu. Itu kan tesis beres tahun 2000. Ini saya mendirikan masjid juga tahun 2002, Masjid Baitul Hikmah. Ini karena harus ada wujud fisikal, wujud yang yang orang bisa menikmati dan bisa menyatu di situ. Karena sarana fisik itu penting, yang perlu dibangun. Peradaban itu kan membangun sarana-sarana fisik sebenarnya. Warisan-warisannya bisa dirasakan untuk melahirkan kebudayaan berikutnya. Jadi membuat masjid ya. Ya sama itu, seperti Rasulullah SAW. Ya itu, ya alhamdulillah saya sedikit walaupun masjid ini kita urus bagaimana lahir dari inspirasi bagaimana Rasulullah. Itu kan menolak teori tentang civil society yang anti clerical, anti gereja kan. Iya, gereja. Nah saya itu membuat tesis itu adalah untuk mengcounter teori Ferdinand Tonis. Ferdinand Tonis dan orang-orang civil society lah waktu itulah, bahwa orang civil society itu anti agama. Enggak, Rasul itu justru dari agama mengembangkan sosial masyarakat. Cuma agama yang rahmatan lil alamin yang bisa. Cuma orang persoalan di manhajnya ya, kadang-kadang kaku, hanya misi Islam tidak sampai. Karena kekurang cerdasan di dalam menyampaikan misi. Misinya udah nilai utama. Betul. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama ini paling tinggi, Islam ini. Tetapi karena metode menyampaikannya oleh personalnya, ya maaf lah karena keterbatasan orang juga, keterbatasan kapasitas. Akhirnya Islam jadi salah. Padahal Islamnya udah benar. Cuma mensosialisasikan Islam di tengah-tengah sosial masyarakat, caranya terlalu keras, terlalu kasar, terlalu kaku. Ya ini cara di manhajnya itu yang perlu di manage, itu yang perlu dikaji, perlu ya direnungkan secara bersama-sama. Dakwah itu insya Allah kan bagus. Oke, baik Prof. Ini terakhir, barangkali ada pesan terkait buku ini, closing. Oke. Buku ini luar biasa ya. Saya tertarik karena beliau mendalami studi keislaman ya, termasuk bagaimana merunutkan ya periodisasi perkembangan kehidupan Rasulullah ya, dengan ayat-ayat Al-Quran, dari surat ke surat, dari ayat ke ayatnya. Kemudian ini bagi para penstudi Sirah Nabawi ini sangat layak untuk dikaji ya, untuk dibahas. Dan ini ya tentu setiap buku punya gagasan-gagasan tertentu dan kelebihan-kelebihan tertentu. Barangkali itu yang setiap buku, maka membaca buku Sirah Nabawi itu tidak cukup dari satu buku, harus banyak. Kalau bagi kajian ilmuwan ya. Tapi bagi awam ya cukup satulah buku apa yang layak dibaca dan pantas dibaca. Semua yang penting ada inspirasi dari Rasulullah. Itu saja mungkin. Terima kasih Prof. Ya.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyimak. Tadi kita perbincangan kita terkait dengan buku Sirah Nabawiyah dan juga relevansinya dengan kehidupan kita. Kita akhiri perjumpaan kita dengan bacakan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh.